Sari, pelan-pelan. Pak Sari, bawa cucu ke. Iya. Kakek, kaki-kaki tak enak. Jangan jalan cepat. Tak apa. Sari bawa tas sebesar ini. Aku yang tua ini harus bantu juga. Aku kuat. Tas ini tak berat di punggungku. Bagus. Sampai. Ayo. Kakek, biar kubelain. Oke, sudah tua. Tak sekuat Sari. Dasar gadis kecil, tenaganya sekuat itu. Nanti kalau sudah nikah, kakek tak usah khawatir kau dihina. Aku tak mau nikah. Sari mau urus kakek seumur hidup. Sari paling penyayang. Bu Yani, ini anaknya baik, penyayang dan polos. Aku mau dia jadi guru privat Rizky si nakal itu. Si nakal itu selama hari main-main saja tak tahu diri. Harus dicari orang ajari. Tuan Muda sudah usia belasan guru. Dia seumuran Tuan Muda. Semoga jadi contoh bagus buat dia. Iya. Pergilah. Baik. Pak Sari, selamat. Hidup susahmu sudah berakhir. Bukannya ini Bu Yani, mandor keluarga Pratama? Iya. Apa Bapak Pratama ada pesan? Nyi, Pratama suruh aku tanya, bisakah cucumu nanti jadi guru privatnya? Kalau nggak puas, bisa pergi kapan saja. Gajinya 50 juta sebulan. Kalau kerja bagus, gajinya bisa dinaikkan. Bagaimana menurut kakek? Kakek, aku mau pergi. Nenek selalu di tempat tidur. Kakek juga sakit lutut. Saat musim dingin, sakitnya parah. Aku sudah besar sekarang. Wajib aku cari uang untuk kalian. Keluarga kaya, aturan banyak. Aku takut kau di sana disiksa. Aku tak takut. Lagian bisa dapat uang dan belajar. Kejadian baik ini susah dicari. Iya kan kakek? Tenang saja Pak Sari. Pasti takkan biarkan dia disiksa. Ayo pergi. Tenang saja kakek. Aku pergi. Sari, tuan muda kami agak nakal. Harap sabar saat mendidiknya. Asal dia tak terlalu nakal, aku tak akan marah padanya. Baik, kita masuk. Iya. Kau gadis desa yang nenek bayar 50 juta buat nuntut aku belajar. Gadis desa mau atur aku? Jangan mimpi. Kalau ku hajar dia sekarang, apa aku bakal kehilangan kerjaan? Nyi, Pratama suruh kau ke sini, tujuannya buat mendidik dia. Kau mau apa? Kalian serang dia, hajar gadis desa ini. Kau Tuan Muda Pratama. Namanya siapa? Rizky Pratama. Rizky Pratama. Betul, itu aku. Kenapa? Takut? Takut, cepat pergi. Kau siram aku koton. Kau hina aku. Kau lari.
Mau lari lagi? Masih diam saja. Cepat bantu aku. Turunkan aku! Berani lari lagi? Jangan pukul. Aku salah. Taka, aku tak lari lagi. Aku salah. Aku bisa tangkap kelinci Desa Sari. Kau pikir bisa kabur? Kau mau lari juga? Taka, aku salah. Maafkan aku. Ada apa ini? Tuan Muda, nggak apa-apa. Nih, Pratama. Tuan Muda, keluarkan air kotor ke tubuhku. Bayar ganti rugi. Baik. Bayar, Bu Yani. Antar dia mandi dan ganti baju. Baik, Nyi Pratama. Sari, ikut aku. Nenek, cewek liar itu pukul aku sampai begini. Kok nenek kasih dia pergi begitu saja? Kenapa? Kamu nggak puas? Terus tahan saja. Nih Pratama panggil aku buat ajari kamu. Ya. Rumah selalu dihebohkan anak ini tiap hari. Sekarang ada Sari, aku bisa tidur nyenyak. Tunggu ayah Rizky pulang, aku bisa jelaskan. Cewek liar! Aku pasti usir kamu dari keluarga Pratama. Kalian ke sini. Tuan Muda, mau apa? Aku ada ide. Tak bisa lawan, kita main licik. Barang yang kutunjuk bawa belum? Sudah bawa, masih segar. Sari, kali ini kau kena. Lakukan. Foto. Kamu gak tahu aku paling takut sama ular. Kau yang lakukan. Pasti bisa menakutinya. Ayo, kita lihat. Kalian jaga di sini. Lihat, kau takut juga. Benarkah? Kau tak takut ular? Ular ini kamu yang lempar ke dalam, kan? Kau, lepas! Apa maumu? Kau yang lepasin, kan? Bukan aku. Aku cuma dengar kau berteriak, baru masuk wihab. Kalau gitu, bawa saja ularnya. Jauhkan, cepat jauhkan. Sari, aku mau bantu tangkap ular. Kau malah balas budi. Kau tak suka aku. Mana mungkin begitu baik? Benar, aku paling baik. Mana mungkin aku bohong. Tak percaya. Dasar bocah nakal. Sari, aku benci kau. Tolong, cepat ke sini. Aku takut sekali. Baunya apa? Rizky! Kau kencing cuana. Nggak mungkin, jangan asal ngomong. Tuan Muda. Kalian berdua, cepat usir dia. Kau harus patuh. Kalau enggak, kau bakal susah. Sari,
Jangan Kak Sari. Jangan Kak Sari, aku salah. Jangan. Kak Sari, aku salah. Tak akan berani lagi. Cepat tolong aku. Tolong, gue buka. Rizky, kamu bolos hari ini. Tuan Muda, kamu nggak apa-apa? Tuan Muda. Apa-apanya Tuan Muda? Cepat lindungi aku. Aku bolos. Apa kamu bisa? Pukul aku. Berani? Rizky, hari ini aku akan kasih kau pelajaran. Berhenti. Datang nak. Sari, gadis desa. Beraninya kau atur aku. Kau ganggu aku kerja. Tak pukul kau. Pukul siapa? Bolos lagi. Bolos lagi. Nenek, benar pukul? Apa Tuan Muda akan terluka? Bolos harus dipukul. Kalau tak diatur, tak ada sekolah yang mau terima dia. Baik. Berani bolos lagi? Bu Sari. Kak Sari. Tak berani lagi. Ayo, tulis aturan sekolah 10 kali. Kalau belum selesai, tak boleh kasih makan. Selesaikan semua ini, aturan sekolah. Besok minta maaf ke guru. Kalau tidak, aku pukul kau lagi. Baik. Ayah, cepat pulang. Usir Sari, si gadis desa itu. Kalau tidak, kamu takkan bisa ketemu anakmu lagi. Musim semi, hujan rintik. Musim semi, hujan rintik. Rizky. Gembala menunjuk desa bunga. Gembala menunjuk desa bunga. Baik, kelas selesai. Sampai jumpa, Bu. Sari, sudah pulang. Kamu mau apa lagi? Sapa Bu Guru. Sampai jumpa, Bu. Ayo pergi. Ni, Pratama. Ya, naik aja. Sari, kamu mau apa lagi? Sapani, Pratama. Kamu. Sari? Nenek. Baik. Naik ke mobil. Ni, Pratama. Tuan Muda lebih patuh dan tenang. Ya, berkat Sari. Tapi cuma patuh belum cukup. Lihat fisik Rizky. Kurang kuat dari Sari. Harus ajak dia berlatih. Iya. Rizky, kenapa? Hari ini ulang tahun Tuan Muda. Juga hari kematian ibu kandungnya. Jadi tiap hari ini nggak ada yang ulang tahunin Tuan Muda. Tak sangka bocah nakal ini juga tak punya ibu. Aku ingat di seberang ada atap kan? Bantu siapkan kembang api. Baik. Kamu ngapain sih? Hari ini aku lagi marah. Jangan ganggu aku. Lihat. Siapa yang main kembang api? Tentu saja aku. Aku siapkan buat ulang tahunmu. Cepat berharap. Ya.
Ada penjahat. Tuan Muda Rizky, keluarga Pratama buat aku bangkrut. Aku mau cari kalian di rumah. Tak sangka ketemu di sini. Kalian sial hari ini. Ku bekap dulu buat ancam keluarga Pratama. Rizky, cepat lari. Kamu gimana? Dua orang ini nggak bakal bisa ngalahin aku. Kamu tahan dulu. Wah, anak gadis. Kamu sombong juga. Lihat saja nasibmu. Untung mereka nggak kejar. Sari tinggal sendiri, lawan dua penjahat. Aku kabur. Apakah aku tak setia? Gak bisa. Dia juga tinggal buat ulang tahunku. Aku gak bisa tega. Perampok kecil, mau nyerang diam-diam? Kalau salahkan kamu ketemu aku. Sari. Sari. Sari, hebat. Dasar bocah, hari ini kau pasti mati. Simpan bujangnya nanti. Wah, perampok ini tak lama juga sudah diselesaikan. Orang sejenis ini di desa sehari bisa habisi 10-8. Sorry kakak, aku tak berani. Takkan ganggu kau lagi. Aduh, cepat bangun. Kau lagi apa? Oh, Kalau ada bahaya lagi, jangan paksa diri. Sari kau lindungi aku dan juga baik padaku. Dulu aku brengsek. Takkan ganggu kau lagi. Boka! Kubunuh kau! Anak sialan! Akan kubunuh kau! Sari, aku pegang kau. Rizky, lepaskan. Kalau tidak, kau juga akan jatuh. Takkan ku lepas. Mati pun tak lepas. Rizky, bisa kau dengar aku? Kecuali kali ini, aku akan dengar kau. Rizky, aku tak tahan. Cepat lepas. Sari, aku memerintahmu. Pegang. Jangan mati. Kau mati pun, aku takkan mati. Sari, kau hebat sekali. Sari, kau tak apa? Sari, bangunlah. Jangan mati. Sari. Jangan goyang. Kalau nggak jatuh mati, malah goyang mati. Kamu nggak mati? Kamu nggak apa-apa? Cuma capek, beristirahat. Sari, semua salahku. Kalau nggak temani ulang tahunku, kamu nggak akan terluka. Sudahlah, pria sejati tak akan menangis. Aku mau kau bahagia, bukan salahmu. Sari, aku janji. Aku akan selalu nurutmu. Bawa dia pulang. Tanya Nyai Pratama mau diapakan. Iya. Intan, sebentar lagi sampai rumah. Ayahmu bodyguardku. Dia gugur demi lindungiku. Paman putuskan mengangkatmu jadi anakku. Terima kasih, Paman Andi. Paman punya anak laki. Namanya Rizky. Mulai sekarang, kalian jadi saudara, oke? Mulai sekarang, aku Putri Pratama. Bapak Pratama, di depan ada 3 penjahat menghalangi. Kurung! Cepat! Kalian berani sekali.
berani tahan mobil Bapak Pratama? Kami tahan mobilmu, Andi. Kamu licik dalam berbisnis. Keluargaku hancur karena kamu. Jangan berontak. Uang yang kalian curi dari kami, kembalikan. Ternyata kalian bersekongkol launder uang. Aku ambil alih, tak ada dosa. Paman Andi, aku takut. Tenang, Intan. Tujuan kalian aku. Lepaskan anak ini. Tenang saja. Hari ini kalian mati di sini. Lihat apa? Biar kau lihat apa? Nyawamu atau tongkatku yang lebih kuat? Itu suara sirine polisi. Apa kita ketahuan? Cepat kabur! Cepat ke sini, penjahat di depan. Ada yang lapor polisi. Tak kabur, mati saja. Ada yang lapor polisi. Gak kabur, mati. Cepat kabur, ayo! Clara! Siapa? Cepat kabur! Berhenti, tangkap mereka semua. Aduh! Bos, cepat kabur! Cepat kabur! Tuan muda. Rizky, dia hampir kabur. Kamu bisa apa lagi? Rizky, kenapa kamu di sini? Di malam begini, kenapa kamu keluar dari rumah? Kamu tahu nggak ini bahaya? Kamu? Ayah Rizky? Benar. Kamu siapa? Aku Sari. Tahu Ayah Rizky, dia menyelamatkan kalian. Bukannya memuji. Kenapa malah marahi? Memang Sari, biasanya ketemu ayah tak berani ngomong. Kau malah marahi ayah. Kamu? Ayah, dia guru privat nenek buatku. Namanya Sari. Berkat dia, hebat kan? Cewek desa kayak kamu, walau selamatkan kita, jangan sok sombong. Berani lawan kakek. Ayah, Sari bukan cewek desa. Dia guru privatku. Paman Andy, mereka siapa? Intan, ini yang kubilang. Adik Rizky. Cewek desa kayak dia, kok bisa diproteksi Tuan Muda Rizky? Dia pantas. Kok bisa panggil cewek desa ini kakak? Intan yang kakakmu, Putri Pratama. Adik Rizky, kakak yang ajar kamu belajar, oke ya? Sudah malam, aku pulang dulu. Sari? Ayah, ini penjahat yang ditangkap dari balkon seberang. Sari? Sari! Aduh, dua anak ini kemana? Apa mereka tidak apa-apa? Nih, Pratama, tenang dulu. Kata Randy dan Dimas, Nona Sari ajak Tuan Muda ulang tahun di dekat sini. Sudah kusuruh orang cari. Nih Pratama, Tuan Muda dan Sari sudah pulang. Benarkah? Nih, Pratama. Iya. Nenek! Bapak Pratama juga sudah pulang. Ibu, aku pulang. Aduh, Andi sudah pulang. Tanganmu kenapa? Oh, gak apa-apa ibu, cuma luka ringan. Oh ya, izinkan aku kenalkan. Ini putri teman baikku. Ayahnya sudah meninggal. Aku ajak dia ke rumah, jadi putri angkatku. Mulai sekarang, dia Putri Pratama, kakak Rizky. Putri angkat? Iya. Nenek, aku nggak mau kakak. Aku cuma mau Sari. Anak durhaka, aku tak ada di rumah, masih saja nakal. Tak ada pilihanmu. Intan, aku suruh orang atur kamarmu. Ya! Bu Yani, siapkan makan untuk Andi. Baik nih, Pratama. Nenek! Mulai sekarang, aku katanya Tuan Muda. Dasar gadis desa, kembali ke asalmu. Kenapa kamu usik aku? Karena aku Putri Pratama. Aku diundang Nye Pratama. Kecuali dia, tak ada yang berhak usir aku dari sini. Sari, aku pasti usir kamu dari sini. Mama Andi, Nenek. Aku sudah sediakan teh segar buat kalian. Intan, meski dia putri pengawal, tapi dia anak yang pintar, banyak bakat. Nanti tinggal di sini, bisa temani Rizky, bantu dia belajar. Aku nggak mau dia temani aku. Bagaimanapun hebat dia, bisa tangkap dua penjahat.
Penjahat? Anak ini ngomong sembarangan. Penjahat itu gampang ditangkap. Adik Rizky, minum teh hijau buat tenang. Sari, minumlah. Gak usah. Kalau Sari nggak minum, aku juga nggak. Sari, makasih sudah jaga Rizky. Teh ini aku yang sediakan sendiri. Gak usah makasihnya. Pratama bayar mahal buat aku. Dia juga kasih aku kesempatan sekolah. Aku yang harus terima kasih. Makasih juga selama ini. Jaga nenekku. Minumlah. Sari, aku cuma mau kasih teh. Kenapa kau dorong aku? Intan. Sari, teh buatan Intan. Gak mau minum ya sudah. Kenapa malah dorong dia? Bukan aku. Aku percaya Sari. Sari gak akan berbuat begitu. Andy, jangan marah begitu. Tak bisa salahkan Sari saja. Iya, Paman Andi. Sari cuma gak suka tehku. Salahku. Kupaksa dia. Dia cuma guru privat Rizky. Beraninya menolak teh buatan Putri Pratama. Mereka masih anak-anak. Saling bertengkar tak bisa dihindari. Kau tak perlu berbicara begitu serius. Ibu, gadis ini licik. Demi tinggal di sini, dia berbuat licik. Lama-lama Rizky pasti rusak. Aku usir dia sekarang. Jangan usir Sari. Rizky, mau dipukul. Meski kau pukul aku mati, aku tak izinkan kau usir Sari. Cukup. Rizky dulu nakal. Tak ada sekolah yang mau terima. Tak ada orang yang bisa mengatur dia. Hanya Sari yang buat dia jadi rajin. Aku juga tak setuju dia pergi. Adik Rizky, nanti aku ajar kamu belajar, ya? Kau siapa? Beraninya mengajariku? Tangan Intan buat main piano dan melukis. Kalau karena kau tangan dia rusak, kau ganti satu tangannya. Paham? Intan, aku antar ke rumah sakit. Sorry, meski ada Rizky melindungimu, apa gunanya? Selama ada Paman Andi, kau pasti akan kusuruh pergi. Intan, jangan kena air ya, biar luka tak bengkak. Ingat? Iya, Paman Andi. Bapak Pratama, kasus semalam sudah jelas. Pelayang yang ditangkap Nona Sari benar mau menculik Tuan Muda. Kulik Rizky? Kayaknya Sari ini benar-benar hebat. Harus beri hadiah. Panggil Sari kemari. Baik. Aku harus cepat cari cara usir Sari. Tak boleh sampai Paman Andi anggap dia hebat. Andy, ada apa dengan Sari? Aku mau ajak mereka jalan-jalan ke kota. Soal Sari semalam yang menangkap penculik. Hah? Penculik? Ayah, nenek, kalian tak tahu kemarin Sari hebatnya. Dia ajak ke atap, lalu dia sendiri tangkap 2 penjahat. Dia ajak ke atap. Rizky, kau anak tunggal keluarga Pratama. Dia boleh ajak ke tempat berbahaya. Iya, adik Rizky. Lihat, Paman Andi dan Neme sangat sayang kamu. Kalau kamu celaka, gimana? Sari ada di sini. Aku takkan apa-apa. Lukamu parah sekali. Masih bilang tak apa. Aduh, Rizky. Anakku ini, lukamu parah. Kenapa tak bilang nenek? Sari, penculik itu. Apa kamu yang suruh? Sembarangan. Kamu ngomong apa sih? Kamu? Aku Sari takkan berbuat begitu. Kamu? Paman Andi, aku cuma peduli adik Rizky. Kenapa Sari marah begitu? Jangan sok bijak dan fitnah aku. Aku Sari hidup jujur. Tak takut kamu. Benar, aku percaya Sari. Dia bukan orang begitu. Paman Andi, aku tak apa disakiti. Tapi ini soal keluarga Pratama dan keselamatan adik Rizky. Meski kamu bukan orang begitu, tak boleh pukul Intan. Andy, bicara baik-baik. Jangan menakutinya. Kalau dia anak biasa, bisa tangkap penculik. Kenapa tak bisa? Semalam, aku lihat sendiri. Dia menahan 2 penculik. Kau sudah terinfluensi oleh gadis nakal ini. Intan benar. Dia datang ke Pratama, pasti punya tujuan. Omong kosong. Aku yang suruh Sari mengawasi Rizky. Apa tujuan dia? Cara apa kau tahu? Penculik kemarin mau ke Pratama. Aku tak tahu. Sari, cepat bilang. Aku bilang, aku tak tahu. Kau takkan mengaku. Tanpa hukuman. Siapkan hukuman.
ku beri kesempatan satu lagi. Bagaimana kau tahu penjahat mau ke keluarga Pratama? Tenang, kakek bilang jangan marah. Sari, lihat saja kau bertahan di sini. Jangan pukul Sari, pukul aku saja. Minggir, tunggu ku hukum dia, baru ku hukum kau. Hendy, masih belum jelas. Kau langsung hukum. Bagaimana jadi orang tua? Sari masih anak kecil. Mana bisa dia kerja sama penjahat? Betul, Sari yang selamatkan nyawamu. Meski tak ada urusannya, tapi dia ajak kau ke atap malam. Itu salahnya kan? Sari, kau ajak Rizky keluar malam. Memang kurang pantas. Pratama, Sari tahu salah. Tak apa. Ku mau tahu salah saja. Menawar. Bapak Pratama. Bawa Sari itu ke ruang baca, berlutut. Tak boleh keluar tanpa izinku. Tak dengar perintahku? Bawa aku ke ruang baca. Baik, Nona Sari. Bagus. Tak dengar perintahku, malah dengar anak kecil. Sari, ku bilang, aku pasti usir kau dari sini. Jauhi aku. Kalau kau berani ganggu aku lagi, jangan salahkan aku, tampar kau. Kenapa kau kesini? Kenapa kesini? Aku lihat Sari belum makan siang. Aku cuma mau tanya, lapar enggak? Kamu bisa begitu baik. Adik Rizky, aku ini kakakmu. Kok bisa ngomong begitu? Kamu siapa sih? Berani bilang kakakku? Aku cuma punya Sari satu kakak. Tapi Paman Andi bilang Sari itu cuma cewek desa saja. Seluruh keluarga turutin yang pertama. Kata nenek dia, deal ya? Nenek. Nona Intan, kita tak ada hubungan darah. Panggil saja Nye Pratama. Tapi Paman Andi sudah akui aku anak angkatnya. Itu urusan dia. Sari, kamu pasti kesal sama kejadian tadi ya? Tak apa nih Pratama. Mulai sekarang, kamu sama kayak Rizky. Panggil aku Nenek. Nenek. Kau selamatkan anakku dan keluarga Pratama. Dibanding orang lain, kau lebih pantas jadi putri Pratama. Iya, benar. Sari, cepat setuju. Nenek. Ayo, bangunlah. Nih, Pratama, aku tak enak badan. Ke kamar dulu. Sari, kamu lapar ya? Intan kasih makan buatmu. Coba makan dulu. Nanti biar Rizky kasih makan enak lagi. Cepat makan, masih panas. Makanan ini kalau ku makan mungkin takkan bisa makan lagi. Jangan makan saja. Kulihat Intan itu tak bermaksud baik. Biar ku buang makanannya. Oke. Nanti nenek ke dapur. Buat Sari makanan enak lagi. Rizky, kamu mau tinggal di sini? Nah, Nenek Sari pergi ke balkon buat ulang tahunku. Aku juga salah. Aku mau ikut dihukum. Rizky, kamu bodoh ya. Biar aku saja dihukum. Kenapa ikut-ikutan? Kamu guru privatku. Tak bisa kubiarkan kau dihukum sendiri. Lagian, kau juga... Bilang saja, jangan sungkan. Kata nenek, nanti kita besar, kamu harus nikah denganku jadi istriku. Apa kamu bilang? Jangan pukul aku. Bukan aku yang bilang. Itu kata nenek. Siapa bilang mau nikah? Aku harus pulang jaga kakek. Ferry, setuju saja. Aku cuma punya kamu satu kakak. Baiklah. Tunggu kita besar. Kalau kamu sukses, aku mau nikah denganku. Serius? Iya. Sari, bagaimana kau lebih baik dariku? Nenek itu malah mau terima kau jadi putri Pratama. Takkan kubiarkan kau kalahkan aku.
Tak mau sujud, kaki sakit. Kamu juga hentikan. Kembali dulu. Kata Bapak Pratama, harus jaga harga dirinya. Semua salah Intan yang fitnah. Tunggu di sini ya, aku ambil makan malam. Oke. Kakek, aku mau pulang ke desa. Sari, maaf ya soal hari ini. Kamu mau apa lagi? Kau sujud lama, aku lihatlah. Bawakan baju. Menjaga musuh. Sari, kenapa kau tak tahu jasa baik? Kami tak ada dendam. Kau yang mulai duluan. Aku tak mau urusmu, tapi kau terus ganggu aku. Kalau begitu, serang saja aku. Aku siap hadapi. Baiklah, kalau begitu. Fase-fase ini favorit kakek saat hidup. Jika rusak satu, Paman Andi usir kau. Tolong, tolong! Tolong, ada musibah! Intan, ada apa? Aku tak tahu. Aku mau lihat Nona Sari, tapi dia marahiku. Lagian, yuk pecahkan barang kakek, barang favorit kakek. Dasar gadis liar, berani sekali. Pengawal, tangkap Sari sekarang juga. Bawa Sari ke sini! Hentikan! Nona Intan, kamu bilang Sari pecahkan vas. Bukti apa? Ibu, butuh bukti apa? Cuma Sari di ruang baca. Kalau bukan dia, siapa lagi? Gak mungkin Sari yang pecahkan. Sari selalu pintar. Mana mungkin dia lakukan hal ini? Ibu, kalian semua sudah dipengaruhi gadis ini. Kalian semua bela dia. Aku nggak bela dia. Semua harus ada bukti. Ibu, butuh bukti apa? Cuma dia di sana. Kalau bukan dia, siapa lagi? Siapa bilang cuma aku? Aku bilang, berani kau tanya aku? Jadi, Bapak punya bukti apa? Intan lihat sendiri. Itu buktinya. Suruh dia jelaskan. Gimana dia lihat aku pecahkan vas? Iya. Intan, jangan takut. Katakan saja yang kamu tahu. Aku takut Sari dihukum. Takut mau temani dia. Tapi dia marah aku bicara. Bikin dia dihukum. Dia marah, tak boleh masuk. Lalu, aku dengar suara vas jatuh. Ibu, butuh bukti apa lagi? Sari ini usia muda, licik sekali. Di keluarga Pratama, pasti jadi bencana. Maksudmu, aku tak izinkan kamu masuk ruang baca? Sari kelak. Kau bilang tak pernah masuk ruang baca. Lalu, kok bajumu ada di sini? Kau tak pernah masuk ruang baca. Lalu, kok baju ini ada di ruang baca? Itu bukan punyaku. Intan, bukannya ini baju yang kubeli untukmu? Bapak Prakama mau aku lanjutkan? Intan, keluarga Pratama tak pernah kejam padamu. Kenapa kau terus-menerus menghina Sari? Bahkan menghancurkan barang antik kami. Paman Andi, bukan aku. Cukup, keluarga Pratama kecil tak bisa menampungmu. Cari jalan sendiri. Paman Andi. Sudahlah, Bu. Intan masih anak kecil. Dia cuma salah langkah. Bu tak usah marah. Lagian ayahnya teman lama saya. Mati karena aku. Anak yatimnya tak bisa abaikan. Jangan ulangi lagi. Kalau tidak, kau akan diusir dari keluarga Pratama. Sari, lihat saja nanti. Ku bawa kau ke sini. Cuma satu permintaan. Kurung dia. Lalu... Tenang saja. Meski kau tak bilang, aku juga akan cari si brengsek itu untuk balas dendam. Dia ada di dalam rumah ini. Siapa? Sari, hari ini kau mati. Intan, seberapa kau ingin aku mati? Sampai kerja sama penculik untuk habisi aku. Soalnya nenek itu dan Rizky suka kamu. Sekarang Paman Andi juga merasa bersalah. Kalau terus begini, apa tempatku di keluarga Pratama? Meski begitu, kau tak boleh bawa dia ke rumah Pratama.
Kau tahu nggak? Ini bisa bahayakan seluruh keluarga Pratama. Aku tak peduli. Aku cuma mau kau mati. Si brengsek, hari ini kau jatuh ke tanganku. Terimalah nasibmu. Benarkah? Lihat saja kau mampu atau tidak. Bukannya dia pencuri dulu? Kenapa dia di sini? Gawat, Nona Sari dalam bahaya. Aku harus segera lapor Bapak Pratama. Intan, cepat tangkap. Bantu dia berdiri. Intan, kamu gimana? Paman Andi, pinggangku sepertinya patah. Andy, ku dengar penculik itu balas dendam ke Sari. Pintu rumah tak bisa dibuka orang luar. Pasti ada yang menolongnya masuk. Siapa yang berani? Aku akan selidiki hal ini. Bawa Intan ke kamar. Panggilkan dokter untuknya. Tunggu, jangan pergi. Kenapa kau ajak penculik untuk membunuhku? Paman Andi, apa maksudnya? Aku tak tahu. Pinggangku sakit. Sari, jangan kira adanya Pratama dan Rizky bela kamu. Kau bisa berbuat sekehendakmu di sini. Bapak Pratama, aku tak pernah berniat menindas orang. Aku cuma mau bilang, apa Bapak tak mau tahu siapa yang bawa dia masuk? Apa kau tahu siapa yang bawa dia masuk? Tanya saja, Intan. Di malam tengah, kenapa bisa bersama orang yang mau membunuhku muncul di kamarku? Intan! Sorry, aku tak paham maksudmu. Aku cuma tahu, aku tidur di kamarku. Saat bangun, aku tak tahu kenapa malah jatuh di depan kamarmu. Intan itu gadis pengecut. Mana mungkin dia bersama orang seperti itu? Aku bohong. Kenapa nggak tanya putrimu kenapa dia bareng orang yang mau bunuhku ada di kamarku? Mau bunuhmu? Sari, kerjasama penjahat serius. Kau yakin Intan ada kaitannya? Iya, Sari, kerjasama penjahat itu serius. Bisa masuk penjara. Kau nggak percaya aku? Enggak, aku percaya, Sari. Sari, bukan tak percaya. Kerjasama penjahat serius. Walau Intan bertengkar denganmu, tak mungkin dia kerjasama penjahat. Sari, aku tahu kau nggak suka aku, tapi jangan salahkan aku. Kenapa bilang aku kerjasama penjahat? Awalnya, aku kira kau cuma main belakang. Tapi kulihat kau bawa mereka masuk kamar mau bunuhku. Aku terpaksa percaya kau bisa. Paman Andy, aku enggak. Intan, kau tak sangka aku masih hidup. Sejak kecil, aku sama kakek nenek kerja ladang. Kerja berat apa saja aku pernah. Cuma pria ini mau bunuhku. Paman Andy, dia salahkan aku. Tak ngaku pun tak apa. Kita tanya dia saja. Benar. Bagaimana dia masuk dan bawa orang ke kamar Sari? Dia yang tahu. Nih, Pratama Paman Andi baik menolongku. Mana mungkin aku bawa orang buat bunuh Sari. Aku juga mau tahu apa dendam kita sampai kau berulang kali mau sakiti aku, bahkan mau habisi aku. Ini sangat penting. Masalah ini memang harus diselidiki. Bilang, siapa yang menyetujui kamu masuk? Paman Andi, kalau dia sama Sari menipuku, aku pun takkan bisa membela diri. Tapi soal penjahat ini tak boleh sampai direksi lain tahu. Baiklah, soal ini kita perlu selidiki dulu. Baiklah, katakan dalangnya. Ku bantu kamu pergi ke luar negeri. Bunuh saja aku, takkan ku bilang. Kau tak takut mati? Tak takut jurus patah tulangku? Jurus patah tulangku bisa buat babi hutan dewasa langsung tak bisa melawan. Kau yakin lebih tangguh dari babi? Aku bilang, Intan yang menantar aku masuk. Demi tukar menukar, dia suruh aku. Paman Andi, aku enggak. Dia fitnah aku enggak. Ada kartu banggarinya di saku. Bapak Pratama. Dasa Intan Permata. Ini warisan ayahmu yang disampaikan saat dia meninggal. Apa pembelaanmu? Penawal, bawa Intan ke kantor keamanan. Intan, tak sangka kau yang lakukan. Kau sungguh berani. Paman Andi, tolong, maafkan aku. Gak bisa, aku gak bisa curang. Kalian berdua, bawa Intan dan orang ini ke kantor keamanan. Paman Andi, tolong, maafkan aku. Paman Andi, tolong aku. Sari, tak sangka selama ini aku salah paham, terus menuduhmu.
Aku salah. Bapak Pratama, Bapak cuma mau lindungi anak yatim, makanya tertipu Intan. Aku nggak salahkan Bapak. Tak sangka aku, Andi, kurang hebat dari gadis kecil. Aku malu. Ibu, aku duluan. Sari, usaha ayah Rizky pindah ke kota lain. Kami juga akan pergi. Aku sudah bilang kakekmu sebentar lagi jemput. Nenek, kenapa Sari nggak bisa ikut sama kita? Sekarang Pratama Group gak stabil, gak bisa bawa Sari. Dia punya hidup sendiri. Nih, Pratama. Pak Sari, situasi kritis. Ini tanda terima kasih. Terimalah. Nih, Pratama, aku nggak bisa terima. Terimalah, kami akan berangkat. Sampai jumpa, Nenek. Sorry. Tunggu aku kembali. Saat aku sukses, aku akan kembali. Jaga diri ya. Selamat ya, dapat bonus. Terima kasih, sampai jumpa. Hei, kakek. Lihat kakek, bonus proyekku sudah masuk. Bagus, Sari. Kamu hebat. Ayo, malam ini makan sate. Oke, ayo. Aduh, kenyang sekali. Katanya gimana? Enak kan? Enak. Kita datang lagi ya. Ikut saja, Sari. Ayo, pulang. Apaan sih? Tolonglah, beri makanan. Tolonglah. Tak apa, ayo sini. Randy. Jemput aku. Randy, sini. Bangun, Randy. Ini aku. Aku Sari. Kamu Nona Sari? Iya, ini aku. Kok kamu di sini? Bukannya kamu ke Provinsi Selatan sama keluarga Pratama, hah? Nona Sari, keluarga Pratama celaka. Makan perlahan. Kalau belum kenyang, ada di rumah. Bicarakan yang penting. Sejak Selatan, kondisi ekonomi Pratama sudah buruk. Bahkan ada krisis keuangan. Bapak Pratama tiba-tiba hilang. Bagaimana Nenek dan Rizky? Kondisi nenek sudah tidak sehat. Setelah tahu kabar itu, dia sakit terus. Takut tidak orang biasa ikut terseret jadi bodyguard. Diputuskan Tuan Rizky. Dia kenapa? Cepat bilang. Tuan Rizky tahun lalu pergi ke Jakarta Raya. Tak pernah kembali lagi. Rizky pasti tak apa. Mungkin saja dia cuma terikat urusan lain, makanya tak pulang. Sari, jangan terlalu cemas. Rizky sejak kecil cerdas dan pintar. Pasti tak apa-apa. Kakek, Pratama celaka. Tak bisa aku lewatkan. Kamu mau apa? Nyi, Pratama anggap aku keluarga. Dia pernah menolongku. Keluarga Pratama dalam kesulitan. Aku tak bisa diam saja. Aku juga mau keluar. Cari Rizky. Kamu ini. Setelah putuskan, tak bisa diubah. Tapi selamatkan Pratama butuh rencana. Oh ya.
ketua perdagangan baru. Ketua Santoso ada di utara. Mungkin dia bisa tolong Pratama. Baik, aku langsung ke Provinsi Utara. Temui Ketua Santoso. Randy, mu terluka. Tinggal di sini. Saat aku pergi, tolong rawat kakek. Nona Sari, aku akan rawat kakek. Kakek. Sari, perjalanan ini berbahaya. Hati-hati ya. Tenanglah kakek, aku pergi. Dia sudah besar, tak bisa ditahan. Kudengar Ketua Santoso sangat penyayang. Sepertinya harus mulai dari Nenek Santoso. Biasanya Nenek Santoso suka teh di kedai. Waktu ini harusnya di sini. Kevin, kamu mainin aku lagi. Jangan sentuh aku. Yakin? Aku yakin. Nona, nggak apa-apa. Dasar jalang, berani kau jatuhkan aku? Kau suruh lepasin? Di Jakarta Raya, berani bicara begini. Berhenti sana. Kau mau apa lagi? Kau gak tahu, nenekku lagi minum teh di dalam. Orang asing gak boleh masuk. Nenek Muni Santoso? Kok kau tahu? Jangan-jangan kau itu paparazzi. Paparazzi? Aku bukan wartawan. Aku cuma mau temuinya Santoso. Dasar gadis desa, berani buat onar di depan aku. Kau nggak tahu arti mati. Putri, dari atas sudah dengar kamu. Nih, tak tahu malu. Nenek. Nona, jika cucuku ada yang menyakitimu, maafkanlah. Tapi jika kau tetap mau sakiti dia, aku jamin kau takkan bisa keluar dari kedai ini. Aku tak bermaksud. Aku cuma ingin bertemu Nyai Santoso. Kau ingin bertemu nenek? Apa tujuanmu sebenarnya? Dia masih muda, tapi sangat tenang menghadapi bahaya. Putri, jangan kasar. Ada apa denganmu? Ingin bertemu denganku? Aku ingin minta bantu Bapak Andi bersihkan fitnah. Andi Pratama? Apa hubunganmu dengannya? Aku pernah dibantu keluarga Pratama, seperti keluarga. Dia orang yang setia. Sayangnya, aku ini cuma nenek tua, tak punya wewenang urusan bisnis. Nona, kau salah orang. Nih, Santoso, Bapak Andi tak bersalah. Dia tak boleh difitnah begitu saja. Berani sekali di tanah Santoso. Berani kau kasar nenek. Kayaknya aku terlalu buru-buru. Nenek Santoso baru kenal aku. Pantas dia tak percaya. Harus perlahan-lahan. Maaf, Nenek. Aku terlalu lancang. Dasar kampungan. Nenekku orang suci. Kalau bukan dia, aku pasti kuliatin kau sampai kau ngaku. Nenek keluar nanti. Aku tambah bodyguard buat nenek. Kalau ketemu hal kayak hari ini, gimana? Aduh, jangan terlalu reaksi. Anak itu walau lancang, tapi dia tak bermaksud jahat. Lagian, katanya keluarga Pratama benar-benar salah dihukum. Tapi ayah baru atasi utara. Pratama mungkin tak sanggup. Benar. Nona Putri. Apa? Ayo ke Hotel Nusantara. Anak ini selalu heboh. Sudah mau nikah. Mana ada, guys? Nenek, kudengar Nona Putri, tunangannya, Tuan Muda Kevin tak puas dengan pernikahan. Selalu main sama teman sekolah. Sekarang heboh di mana-mana. Pantas Nona Putri marah. Perjodohan? Saat mereka melamar, bukan begitu katanya. Halo, bolehkah saya pesan kamar yang lebih murah sedikit? Nggak ada. Ini kota besar, bukan pelosok. Mau yang murah, sana tidur di bawah jembatan.
Hei, kamu! Sudahlah, di luar negeri, urusan penting dulu. Baiklah, berikan saya kamar paling dalam. Uang jaminan 200.000 dulu. 100不要。Cerah banget, jangan terlalu panas. Nona Putri. Saat Wijaya jatuh miskin, mereka melamar saya. Sekarang Wijaya kaya, malah bilang pernikahan. Siapa punya muka Kevin? Nona, tenanglah. Tenang apa? Biar Kevin main-main, biar Kota Bahari tertawain. Nona berniat apa? Tangkap, dapat bukti, batal. Bukannya resepsionis bilang arah itu? Kenapa ada 2 orang berjaga? Dasar tak tahu diri. Kau berani godain tuan muda? Ngencani tuan muda? Tuan muda kalian itu orang macam apa? Beraninya aku ngencani. Jelek mulu. Jangan-jangan kamu orang Putri Santoso. Katakan pada Nona, tuan muda suka gadis barat. Yang seperti Nona kalian. Tak menarik. Lihat baik-baik. Aku tak peduli tuan muda atau nona. Kamar ini aku sewa. Aku mau masuk istirahat. Berilah jalan. Dasar jalang. Siang-siang mau tiduri pria. Kamu? Kamu cuma gadis desa. Berani rebut priaku. Siapa yang rebut? Tunggu aku tarik Kevin keluar. Lihat, dia pilih kamu atau aku. Nona Santoso, tuan muda ada di dalam. Ada urusan penting. Tak bisa terima tamu. Jangan susahkan kami. Berilah jalan. Kayaknya Putri Santoso dikhianati pacarnya. Aku lagi susah cari akses ke keluarga Santoso. Kalau aku bantu Putri Santoso, mungkin ada kesempatan. Maaf, Nona Santoso. Tak mau mati. Pergi! Siapa suruh bantu? Mereka tak berani kerja aku. Siapa mau bantu? Jangan sok tahu. Aku cuma sayang uang kamar. Jangan pukul aku. Cepat pergi. Belum pernah tangkap selingkuh. Biar aku bantu. Putri, kamu kan Putri Santoso. Kamu sungguh tak tahu malu. Kevin, kamu tak takut ayahku ganggu keluarga Wijaya? Dia bisa apa? Aku tak suka kamu. Dia tak mungkin antar kamu ke ranjangku. Tak tahu malu. Nona Santoso, buat cowok brengsek tak bisa bicara. Lihat saja. Kamu orang desa mana? Kamu mau apa? Dasar jalang, berani kau pukul aku? Aku habisi kau. Kevin. Dasar jalang. Kau tahu ayahnya Bapak Wijaya? Aku tak peduli siapa ayahnya. Aku sudah bayar kamar ini. Kalian berdua berani di kamarku melakukan hal yang malu? Aku berhak mengusir kalian berdua. Kevin, lihat jalang ini. Dia marahi aku. Tak cuma marahi, aku juga berani pukul. Jarang. Berani godain priaku. Kau pantas. Putri, cukup. Aku dan Lisa saling cinta, bukan godaan. Kalau kau masih ribut, aku adakan konferensi. Umumkan putus tunangan. Lihat saja nanti, muka Putri Santoso mau taruh di mana? Nona, kalau benar konferensi, putus tunangan, nama baik Nona di Kota Utara rusak. Tahu malu. Takut, usir saja orangmu. Jangan ganggu urusanku. Jangan mimpi.
Tolong pukul dia. 100 juta di kartu ini semua jadi milikmu. Pas uangku kurang. Deal. Kau berani? Kevin! Lihat mereka. Lihat apa? Pergi semua! Kevin, aku batal tunangan kita. Kamu mau batal tunangan tanpa celaka? Kamu ada cara. Oke, ikuti kata kamu. Tunggu dulu. Aku Putri Santoso. Semua sudah lihat kejadian ini. Tunanganku, Kevin, selingkuhi aku dengan wanita lain. Hari ini, aku Putri Santoso, aku batal tunangan. Ketua Santoso memang hebat. Tak sangka Putri Santoso kerjanya seberani ini. Memang pantas Putri Santoso. Dasar brengsek, harus dibuang. Dia tak pantas buat Nona Santoso. Nona Santoso, kami dukung kamu. Kami dukung kamu. Kami dukung. Nona Santoso, datang begitu saja. Apa tak enak? Apa masalahnya? Kita hebohkan Hotel Nusantara. Kau diusir, bos. Ini salahku. Kau tak ada tempat tinggal. Tentu saja tinggal di rumahku. Jadi, soal ketemu Ketua Santoso, serahkan padaku. Pergi! Keluar semua! Putri, kau pulang cari ayahmu? Hah? Aku mau ketemu ayah. Ayahmu sekarang sangat marah. Kurasa kau jangan ganggu dia. Saham lagi keluar. Ayahmu selalu cemas soal perusahaan. Tapi sekarang, itu bukan yang paling membuatnya kesal. Maksudmu kakakku? Tentu saja Tuan Besar Fajar yang buat ayah marah. Dengar semalam, dia main di klub malam dan berantem lagi. Ayah mendengar kabar ini. Mana mungkin tak marah? Sari, kita lupakan saja hari ini. Besok aku bantu kenalkan ayah. Ayo, aku antar ke kamar dulu. Sudah masuk keluarga Santoso, ketemu Ketua Santoso cuma soal waktu saja. Kamu Sari. Kamu mendekati putriku. Apa tujuanmu? Ketua Santoso benar. Aku memang punya tujuan. Putri, kamu masih muda. Tak bisa baca orang. Ayahmu menguasai ekonomi Provinsi Utara. Berapa banyak yang mengincar? Saat begini, tak bisa dihindari. Ada yang berniat jahat mau masuk keluarga Santoso buat onar. Aku yakin Sari bukan orang begitu. Ayah Sari mencari ayah cuma mau minta bantuan menyelidiki Bapak Pratama kasus hilangnya Andi. Andi Pratama? Benar, aku pernah dibantu keluarga Pratama. Kali ini aku datang minta bantuan Ketua Santoso. Kasus Andi rumit sekali. Kenapa harus bantu kamu? Aku... Sudah. Karena hari ini kau bela Putri, soal kau mendekati keluarga Santoso, tak akan kuseret lagi. Besok, kau pergi saja. Ketua Santoso! Sorry, sudah malam. Soalmu, besok aku cari cara. Baiklah. Sari, tenanglah. Aku sudah suruh Agus cari tahu. Baik. Nona, sudah ketemu? Cepat bilang. Si Rizky itu sekarang di Nusantara Capital. Jadi wakil direktur. Wakil direktur? Wakil direktur? Nusantara Capital? Itu di Jakarta Raya, konglomerat terbesar. Tak sangka, bocah nakal itu sekarang jadi wakil direktur. Manusia pasti akan tumbuh. Sorry, teman masa kecilmu hebat sekali. Dia hebat. Dulu masih aku kejar-kejaran keliling jalan. Ku dengar dirimu. Punya teman masa kecil yang dekat. Kau datang ke utara demi dia. Kalian pasti akan bersama nanti, kan? Sudah 7 tahun. Mungkin dia sudah lupa janji masa kecil kita. Sekarang sudah ada orang lain. Nona Sari, katanya wakil direktur Pratama segera ke utara. Apa?
Pergi ke utara? Ya, Kayaknya selama ini dia kerja keras demi selamatkan keluarga Pratama. Seri, jangan khawatir. Besok aku minta ayahku lagi. Rizky juga ke utara. Soal Pratama, ayah pasti takkan diam. Ya, baik. Nona Pratama, bisa nggak bantu cari tahu keberadaannya Pratama? Tenang saja. Maaf merepotkan. Buati takut lama-lama jadi masalah. Dan yang bernama Sari itu, dia datang demi keluarga Pratama. Harus waspada. Nyi, keluarga Pratama diserap Om Bos Suram. Anda dan Bos Suram yang rencana menjebaknya. Kalau hal ini ketahuan gadis Sari itu, apa akan berbahaya bagi Anda? Cuma gadis kecil. Apa bisa buat onar? Tunggu ada kesempatan. Habisi keluarga Santoso sama Bambang. Bisa hidup selamanya sama dia. Baik. Tapi Buati, kau juga benar. Cari tahu hubungan Sari dan Pratama demi ketemu Ketua Santoso bikin heboh begini. Baik, besok ku suruh orang cari tahu. Sari, 7 tahun. Gimana kabarmu sekarang? Sudah nikah belum? Kata nenek, nanti kita besar, kamu bakal jadi istriku. Apa kau bilang? Jangan pukul aku, bukan aku yang bilang, itu kata nenek. Siapa bilang mau jadi istrimu? Aku harus pulang jaga kakek. Sari, setuju saja. Kau satu-satunya kakakku. Baiklah, tunggu kita besar. Kalau kau sukses, aku setuju jadi istrimu. Serius? Pratama jatuh miskin. Aku cari koneksi di Jakarta. Terpaksa jadi wakil direktur. Semoga segera ketemu penggantiku, biar aku bisa pulang, bangkitkan Pratama. Dan juga... Ku dengar, kemarin kamu bantu Putri batal tunangan. Nih, Santoso, iya. Jadi, keluarga Santoso harus berterima kasih. Nenek, Sari tak pantas. Harus dihargai, harus dihukum. Keluarga Santoso bukan tempat yang tak masuk akal. Iya, Bu. Nanti aku suruh keuangan transfer 2 miliar ke Nona Sari. Nenek, Ketua Santoso, aku tak mau uang. Aku tahu, kau mau selidiki kasus Andi Pratama. Tapi kasus ini rumit sekali, dan sudah 2 tahun lalu. Kau harus tahu, ini bukan kasus yang bisa... Asal masalah keluarga Pratama selesai, apapun kondisinya, aku setuju. Kamu gadis yang jujur. Ku dengar kemarin, kau bisa kalahkan Kevin. Jelas jago bela diri. Bagaimana kalau kau tinggal di samping Fajar, jadi bodyguardnya? Ya. Hah? Nenek, Sari cuma gadis, mana bisa jadi bodyguard kakak? Memang kurang tepat. Soal Fajar, kok belum kulihat si nakal itu? Ketua Santoso, Tuan Muda semalam keluar merangkak. Dasar anak durhaka. Ketua Santoso, jangan marah. Mana bisa tak marah? Pihak mengincar. Keluarga Santoso cuma 1 anak, tapi dia tak tahu diri. Kurasa keluarga Santoso bakal hancur di tangannya. Ketua Santoso, kamu lupa. Di perutku masih ada 1 lagi. Jika ini anak laki, apa takut tak ada penerus? Kamu bisa ajarkan apa yang baik. Menurutku, biarkan Sari tetap di samping Fajar. Meski bukan bodyguard, dia bisa mengawasinya. Iya kan? Tapi... Nenek, soal ini... Maaf, aku tak bisa setuju. Dasar gadis desa. Boleh jadi bodyguard tuan muda, itu sudah keberuntungan. Kamu tak senang? Selama masalah Pratama belum selesai, semua bicara batal. Nenek, jangan paksa Sari. Dia sudah punya tunangan. Jadi bodyguard kakak tak pantas. Sudahlah, Fajar suka main. Dia tak mau ambil alih. Jika kau bisa suruh dia tanggung Santoso Group, aku janji, masalah Pratama, kami bantu selesaikan. Serius? Jangan senang dulu. Fajar nakal tak mau kerja. Gadis desa kayak kamu,
Apa hakmu bisa ajak dia? Nih, Santoso, tenang saja. Aku punya cara. Sari, kakakku naksir, penyanyi bar malam. Katakan harus nikahi dia. Tiap hari di sini demi dia. Jangan ganggu Maya. Kalau tidak, kakak pasti marah. Kia Maya. Terima kasih. Maya, kemarin malam di depan kamarmu. Aku sudah tidur lama. Kau pergi buru-buru. Kukira kau takkan kembali. Mana mungkin aku tak kembali. Keluarga Santoso bukan rumahku. Hanya kau rumahku. Hanya yang paling paham aku. Tuan Fajar, aku mau naik panggung. Aku siap-siap dulu. Nanti aku temani kau. Baiklah, cepat kembali. Nanti kita makan. Ternyata Tuan Fajar sungguh menyayangi Maya. Sebaiknya mulai dari Maya. Suruh dia ajak Tuan Fajar pulang. Kak Joko. Sayang. Pak Joko, terima kasih sudah datang lagi. Sayang, tak engkau siapa lagi? Kemarin di rumahku, kau bilang suka cincin itu. Hari ini ku sadap dari lemari istrimu. Ku bawa untukmu. Kak Joko, kau begitu baik. Inilah cinta sejati, Fajar. Mau pakai dia untuk nasihati Fajar. Kini kelihatan. Sebaiknya aku tolong Fajar yang bodoh ini dulu. Ikut aku. Putri suruh kamu kesini kan? Ku beritahu, jangan ikut campur urusan kami. Kamu mau di sini sampai kapan? Jangan kira karena bantu Putri bisa bicara begini padaku. Ayahku pun tak bisa atur aku. Apa hakmu atur aku? Betul. Aku tak berhak atur kamu. Orang sepertimu pantas jadi pria tertipu. Ku bilang, demi Maya itu kamu tak pulang. Dia malah selingkuhi kamu. Pantas kau jadi pria tertipu. Jangan hina Maya. Walah, kamu memang tak bisa diselamatkan. Pergi sana. Lepaskan aku. Ikut aku. Lepaskan. Ku beritahu, jangan kira kau wanita. Aku tak berani pukulmu. Terus ganggu aku tak akan segan padamu. Gila. Sayang, katanya kamu dirawat Tuan Muda Fajar. Pria itu nggak mampu urus aku. Aku cuma main-main aja. Dia nggak bakal warisi keluarga Santoso. Aku nggak akan buang masa mudaku sama dia. Sayang, kamu tahu, keluargaku urus bank. Banyak uang. Sama aku saja. Aku janji, kamu hidup enak. Dasar nakal. Kalau aku sama kamu, istrimu pasti habisi aku. Berani dia. Asal kamu mau, aku nikahi kamu sekarang. Maharnya terserah kamu. Serius? Enggak mungkin. Maya tidak akan bohongiku. Aku harus tanya padanya. Maya! Siapa dia? Bodoh, tentu saja itu tamunya. Tuan Fajar, dengar penjelasanku. Dia yang paksa aku. Kalau aku nggak mau, bos akan pukul aku. Maya, kok kamu
Diam. Kalian ada yang punya kuasa, ada yang punya uang. Mana bisa paham betapa susahnya hidup kita? Maya, jangan marah. Salahku, tak patut tak percaya. Fajar ini lebih naksir dari Putri. Fajar, sadarlah. Dia penipu yang cari uang. Jangan lagi tertipu dia. Diam. Maya nggak akan bohongiku. Apa nenek suruh kamu pisahkan kami? Sadarlah. Kau berani pukul aku? Ayahku pemimpin Santoso Group. Terus kenapa? Kalau terus begini, apa ketua Santoso masih mau kau? Tuan Fajar, kau tak apa? Tak apa, cuma digigit anjing liar. Kau bilang aku anjing. Kau siapa? Urusan aku dan Tuan Fajar, apa urusanmu? Atau kau tunangan yang disiapkan untuk Tuan Fajar? Aku takkan nikahi dia. Kalau kau bukan tunangannya, jauhi Tuan Fajar. Tuan Fajar bukan untuk orang besa sepertimu. Maya, bukannya kau bilang cuma main-main sama Tuan Fajar? Aku habiskan miliar demi kau. Kau tak boleh masih bersama dia sampai sekarang. Hei, Pak Joko, kau tak puas dipukul kemarin? Berani rebut wanita dariku? Aku Tuan Muda Santoso. Demi wanita yang licik begini, kau rela rusak nama Santoso. Kalau aku tak marah, kau kira aku tak punya emosi? Ucapan baik tak berguna. Aku harus pukul kau sadar. Aduh, Tuan Fajar, dia orang desa, berani begini padamu. Cepat pergi, atau aku takkan segan padamu. Sejak putus dengan Rizky, lama tak rasakan puasnya pukul orang. Hari ini kau jadi targetku. Gimana? Sudah sadar belum? Gak mungkin Maya bohongi aku. Di dunia ini, selain ibu, cuma Maya yang tulus padaku. Kamu sungguh keras kepala. Belum puas dihajar ya? Ingat ya, kalau berani sentuh aku lagi, aku bakal habisi kamu. Tuan Fajar, kau Tuan Muda Santoso. Kenapa dia tega pukul kau begini? Tunggu saja, aku panggil Bos Suram. Wanita ini bakal dijual ke luar negeri. Maya, kau janji besok malam temani aku. Jangan ingkar janji. Joko, kalau berani ganggu Maya lagi, aku habisi kamu. Kau sungguh Fajar Santoso. Kau lagi. Kau tak diterima di bar malam. Keluar sekarang juga. Tempat aneh ini aku juga tak mau datang. Ayo, ikut aku ke rumah Santoso. Aku tak mau pergi. Keluar. Sudah aku bilang, tak usah urus aku. Fajar. Oh, kau tahu Maya ini cuma mau uangmu dan peras hatimu. Kenapa kau masih pura-pura tak tahu apa-apa? Aku tak paham maksudmu. Kau sudah lihat di dalam, kan? Aku tak percaya kau sungguh suka Maya sampai segitunya. Ya, aku tak sungguh suka dia. Sebenarnya Maya dikirim Rina buat godain aku. Buat aku tergoda alkohol dan wanita. Biar ayah benci aku. Kalau sudah tahu, kenapa masih mau masuk jebaknya? Sudah aku bilang, jangan ikut campur. Gak bisa. Kau harus ikut aku ke keluarga Santoso. Kalau tidak, Nenek Santoso takkan bantu cari keluarga Pratama. Sudah aku bilang, selain Putri, mereka semua cuma manfaatkan aku. Nenek Santoso itu nenek kandungmu. Mana mungkin manfaatkanmu? Nenek jelas-jelas demi kebaikanmu. Nenek selalu mau aku sukses. Selalu mau aku tanggung beban. Rina, aku mati. Aku kenapa mau sama Maya? Walau dia bohongi aku. Dia setidaknya jujur. Dulu Rizky juga kurang kasih orang tua. Akal. Kayaknya Fajar juga masih bisa diselamatkan. Pria sepertimu, menyerah ada gunanya. Kenapa tak bersemangat? Biar semua kagum padamu. Gampang. Aku juga sudah berusaha. Selama Rina ada, usaha semua sia-sia. Sekaligus peduli.
Jangan-jangan kau suka padaku? Baiklah, ikut aku ke keluarga Santoso. Hayo. Wah, Nona Sari memang hebat. Sudah bisa bawa tuan muda pulang. Tak bisa makan gratis di sini. Menurutku, ada yang bermaksud jahat. Mau tiduri tuan muda Santoso. Cari jodoh kaya. Kalau ada masalah, cari aku. Jangan ganggu orang lain. Orang tak berhubungan. Kulihat dia seharian. Ikut tamu. Tak seperti orang tak berhubungan. Nih, Santoso, ajak Tuan Fajar pulang. Itu pesan ketua dan nenek. Kalau ada keluhan, langsung cari mereka. Kenapa susahkan aku? Kau berani pukul aku? Sudah pukul. Harus beritahu dulu. Nya Santoso, jangan gunakan trik terhadapku. Aku sibuk. Kau berani serang aku? Tunggu ketua Santoso pulang. Biar dia usir kau dari sini. Jangan terlalu kejam. Jangan sampai akhirnya kau yang diusir dari sini. Nona Sari, ayo pergi. Ayo. Nona Sari, permintaan Nona cari Nyi Pratama sudah ketemu. Benarkah? Cepat ajak aku. Mimi! Ini aku. Aku Nenek! Benar-benar Sari. Nenek, Pratama celaka. Kenapa tak kirim orang mencariku? Saat Pratama hebat, aku mau kau selalu menemaniku. Tapi Pratama celaka. Mana bisa aku seretmu? Nenek. Kenapa begini, Nenek? Kenapa tubuhmu lemah sekali? Tak ada yang merawatmu. Aku tak apa. Lihat kau. Penyakitku sembuh setengah. Sari, barusan dicek dokter. Kondisinya Pratama tak baik. Sudah sekarat. Tak? Tak mungkin. Aku butuh orang bantu beli obat. Cepat. Baik. Obat apa yang mau kau beli? Beli sesuai resep ini. Biar aku saja. Aku bisa cepat. Hah? Ini uangnya. Kau kira utara desa kalian? 200 tak cukup beli obat. Sari, jangan peduli. Kakakku cuma mulut pedas, hati lembut. Sari. Nenek. Sari. Rizky. Masih hidup. Nenek, tenang saja. Rizky masih sehat. Dia segera pulang menjenguk nenek. Benar. Benar. Tunggu nenek sembuh. Dia pasti pulang. Sari. Aku punya dokumen. Jaga baik-baik. Jika ketemu Rizky, serahkan padanya. Mungkin dia bisa bantu selesaikan krisis Pratama. Ini apa? Ini bukti Pratama difitnah. Ternyata ulah keluarga Gunawan Timur. Ini saat Andi ditangkap, dia memaksa aku. Saat itu kupikir Rizky masih kecil. Tak kuserahkan. Siapa sangka dia pergi ke kota utara diam-diam. Bagus. Dengan bukti ini, Pratama bisa bersihkan namanya. Obat sudah beli. Nona, aku segera buang air. Siapkan alat minum obat. Terima kasih.
Nenek, rumah ini terlalu lembab. Tak baik buat kesehatan. Biar aku cari rumah sewa baru. Hah? Aduh, ngapain sewa rumah? Bawanya Pratama tinggal di Santoso. Pokoknya rumahku banyak kosong. Gak bisa. Toso belum percaya aku. Kalau begini, bisa buat kamu susah. Aduh, takut apa? Bukannya nenek bilang kamu jadi bodyguard kakak? Nona Santoso, soal ini aku tak setuju. Apa kamu bilang? Kau suruh wanita ini jadi bodyguardku? Aku nggak setuju. Kau mau, Sari pun tak mau. Maksudku, biar Sari pura-pura jadi bodyguardmu. Biar dia dan nenek Pratama bisa tinggal di villa dengan alasan yang benar. Nona Santoso, kalau hal ini ketahuan ketua Santoso, aku dan nenek pasti akan diusir kan? Tak apa. Villa kami cuma aku yang tinggal. Ayah tak peduli ada tamu di sini. Aduh, jangan menolak. Sudah disetujui. Pelan-pelan. Nenek. Baru minum obat. Rest dulu ya. Ayo, aku bantu tidur. Ayo, pergi. Sari, walau kau sudah punya bukti, tapi keluarga Gunawan sangat kuat. Bahkan keluarga Santoso tak bisa melawannya. Gimana kau bantu keluarga Pratama? Kita musnahkan mereka. Kau gila. Apa? Fajar benar-benar ikut Sari itu kembali ke villa? Iya, aku salah menilai. Cewek desa ini. Rupanya, cewek ini tak bisa dibiarkan. Aduh kak, beberapa hari ini jangan keluar diam-diam lagi. Kalau tidak, Sari bisa dikeluarkan nenek dan ayah. Aku apa urusannya? Dia pukul aku begini, masih harus temani dia. Putri sudah bilang, keluarga Gunawan sedang naik, menyingkirkan lawan. Kau tak takut mereka masuk ke Santoso Group? Aku anak orang kaya, apa yang bisa kulakukan? Selidiki Gunawan. Bisa kalahkan mereka. Bisa bersihkan nama Bapak Pratama. Bisa tunjukkan kau hebat. Kita kerjasama saling untung. Kau tidak pikir tukar-menukarnya sepadan? Aku tahu Rina kenal Bambang Suram. Lagian, Rina juga dari timur. Maksudmu, Rina mungkin jadi mata-mata keluarga Gunawan Timur? Nona Sari, tadi di depan ada yang lempar surat lalu kabur. Suratnya buat Nona. Suratnya? Agus, kau lihat siapa yang lempar? Belum. Kayaknya ada yang mau ajak aku. Kurasa kau tak usah pergi. Mungkin itu perangkap. Persis saat Rina... Pokoknya, dia tahu maksudmu. Jelas orang yang kenal kamu. Lagian, nih kurasa aneh. Wah, hebat juga. Memang bisa diajari. Putri, tolong jaga nenek. Aku ke pinggiran kota. Kau mau pergi sendiri? Kalau... Entah manusia atau setan, aku tetap mau ketemu. Obat bius, memang benar. Mereka datang dengan niat jahat. Gampang sekali dibius. Gak usah kita 4 bersaudara turun. Atasan bilang, cewek ini tangguh. Jangan asal.
Kak, cewek ini cantik banget. Buat mati langsung sayang. Mending biar kita bersenang-senang. Kamu banyak omong. Cepatlah, jangan ganggu tugas. Ya, ya. Kamu nggak dibius? Bilang, siapa suruh kalian? Kau bunuh kami pun. Takkan ku bilang. Benar, bilang atau tidak? Tak bilang, kau mati. Tak bilang, kau mati. Keluarga Santoso. Kak, jangan bilang. Bilang kita semua mati. Rizky! Sorry. Hebat juga kau. Jauh lebih hebat. Kalau tidak, bagaimana bisa kembali? Terima kasih Nona Santoso dan Tuan Fajar menampung nenekku. Ah, tak usah. Sari pernah selamatkan aku dan kakakku. Hal ini tak apa-apa. Sari, dia Rizky Pratama. Oh ya, Sari. Kenapa kau di Villa Tuan Fajar, bukan di Villa Nona Santoso? Ini... Karena Sari sekarang jadi bodyguard pribadiku. Apa? Sari, kau janji padaku. Kenapa jadi pengawal pribadinya? Aduh, Rizky, tenang dulu. Soal ini panjang ceritanya. Tuan Fajar. Sari tunanganku. Dia takkan jadi pengawalmu lagi. Makasih usahanya. Aku akan bawa nenek dan Sari. Kau kira rumahku apa? Mau datang mau pergi saja. Meski keluarga Pratama susah, kalau kau mau serang aku, kau harus pikir dulu apa kau punya kemampuan itu. Aduh, Rizky, kok kau masih suka ngadu? Sudah ku bilang soal ini panjang ceritanya. Ceritakan singkat saja, Sari. Kau tahu selama ini, aku berusaha agar pantas untukmu. Sekarang Pratama susah. Kalau kau juga tak mau aku, mending aku mati saja. Rizky, nenek masih sakit. Bapak masih di penjara. Kok bisa bilang begitu? Kali ini aku pulang buat bangkitkan Pratama. Biar seperti dulu. Sari, kau jangan jadi pengawal Tuan Fajar, ya? Baiklah. Aduh, Kak, lihat, kamu buat dia takut. Dasar tak punya harga diri. Mana wakil direkturmu? Aku tinggal di rumah Tuan Fajar cuma buat menipu mata. Bukan benar-benar jadi pengawal pribadinya. Benar? Ya. Dulu kami curiga ada di keluarga ketua Pratama berkecelakaan, mau merugikan ketua Pratama. Belakangan ini, ada yang ajak ke pabrik Tua Timur, mau habisi aku. Ini semakin buktikan. Keluarga Gunawan lagi? Aku tahu. Ayah difitnah, dulu juga berhubungan sama dia. Keluarga Gunawan memang ambisius. Oh, ya. Ini dari nenek. Gunawan, bukti fitnah Pratama. Kuras, Papa Pratama difit karena bukti ini. Aku bawa ini sekarang untuk selamatkan ayah. Agar tak nekat, kita butuh Ketua Santoso. Bantu Bapak. Aduh, cepat bicara. Katakan apa? Ayah selalu benci aku. Aku balik bicara. Pasti dihina ayah. Bukan begitu. Ketua Santoso selalu harap kamu sukses. Dia marah cuma karena kamu malas dan sombong. Benar, Kak. Asal kamu mau kerja di perusahaan, ayah pasti senang. Pasti mau kasih apapun. Kau pikir aku tak mau? Kalau aku setuju, Nina akan serang kamu dan nenek. Apa? Maksudmu,
Tiba-tiba kau jadi nakal, itu karena Rina mengatur agar kau mengganggunya. Lalu ketahuan ayahmu, dia ancam nyawa Nona Putri dan nenekmu. Ya sudah. Lagian Maya juga dia kirim ke sini. Kalau aku lepas dari Maya, Putri dan Nenek akan dalam bahaya. Ayahku itu cuma mikir soal cinta. Aku bisa apa? Kak. Sekarang semuanya jelas. Musuh bersama kita adalah Rina dan keluarga Gunawan Timur. Nona, Tuan Muda, makan siang sudah siap. Seri, kita makan sambil ngobrol. Aku yang ambil. Terima kasih. Makasih, Sari. Coba makanan kami. Bagaimana masakannya? Tunggu. Kaldu ini, John. Nih, gimana urusannya? Nih, tenang saja. Aku taruh satu paket. Nggak berwarna, nggak berbau. Jamin mereka mati tanpa disadari. Tak disadari. Tak sangka bocah itu sangat beruntung. 4 orang tak bisa membunuhnya. Malah tertangkap hidup-hidup. Orang yang tertangkap sudah dikirim ke penjara. Kalau sampai ngaku di Ketua Santoso, gimana menjelaskannya? Jangan kasih mereka kesempatan. Habisi semua orang itu. Sari, kamu menemukan apa? Di sup ini ada racun tanpa warna dan bau. Raku? Aku tumbuh di desa. Demi hemat biaya, sering cari herbal. Saat keluarga sakit, aku yang rawat mereka. Herbal ini, bau saja aku tahu. Siapa berani di keluarga Santoso racuni sup kita? Tujuannya apa? Mau hajar aku dan kakak? Di keluarga Santoso, siapa berani begini? Rina. Kita tak bisa diam saja. Biarkan Rina dan Gunawan ada kesempatan hajar kita. Sekarang, hanya Ketua Santoso yang bisa. Tapi ayah percaya Rina. Dia takkan mendengar kita. Dulu Tuan Fajar juga percaya Maya. Tapi akhirnya, lihat sendiri dia main sama pria lain. Maksudmu merancang? Iya. Apa? Kantor keamanan tak mau kasih tahu. Dia ditahan di mana? Rizky itu bukan orang biasa. Atas perintahnya, kantor keamanan tak peduli keluarga Santoso. Pratama? Jangan-jangan dia anak Andi Pratama? Lagian, katanya Agus, Sari sudah dapat dari mereka bahwa keluarga Gunawan yang kirim pembunuh. Gawat, cari Bambang, cari cara. Bu Ati, siapkan mobil. Baik. Dengan Fajar sebagai sumber uang, pendapatan bar api malam akan terus bertambah. Tapi Maya godain Pak Joko, bikin Fajar marah pergi. Apa dia nggak akan datang ke bar api malam lagi? Berani dia gak datang? Kami punya banyak cara biar dia kosongkan keluarga Santoso. Bambang! Keluar semua! Rina? Kenapa kesini? Rindu aku. Kirim pesan saja. Kamarku sudah siap. Sudah kapan ini? Kok masih mikir hal itu? Ada apa? Orang yang kebunuhin Sari, semua tertangkap. Lagian, Ketua Santoso segera pulang. Aku takut ada hal tak terduga. Fajar dan gadis itu, ada apa-apa belakangan? Sebelum keluar, sudah aku suruh racuni sup mereka dengan racun mematikan. Saat ini, mereka pasti sudah mati diracuni. Kamu bodoh! Kau berani nyerang! Ketua Santoso pasti tahu. Kalau ketahuan kamu, pasti ketahuan aku. Nanti jangan cuma rencana Om, kamu, dan aku bisa mati di Provinsi Utara. Rina tahu kami curiga ada mata-mata. Ternyata kebar api malang. Tunggu Ketua Santoso datang. Saksikan hubungan mereka bisa buat Ketua Santoso benar-benar kecewa.
Rina, nanti kita interogasi dia. Tak ada hambatan lagi. Nona, Tuan Muda, aku sudah sebarkan berita Rina ketemu pria lain. Ketua Santoso marah besar. Sekarang datang dengan pengawal. Masih tunggu apa lagi? Ayo kita masuk tangkap. Belum saatnya. Tak boleh beri Rina kesempatan. Kita harus habisi dia. Ketua Santoso sudah di jalan. Kenapa kita repot-repot masukin obat lagi? Kalau Ketua Santoso tak lihat, mereka berdua di dalam, mana bisa tega habisi Rina, iya kan? Kenapa aku yang pergi? Aku orang yang jujur. Kalau aku lakukan, nama baikku rusak. Siapa peduli? Semua orang kenal kita. Tamu baru ke utara, wajah baru. Kau tak pergi, Baik, aku ikut. Sejak kecil, aku selalu ikut. Kau takkan... Orang luar tak boleh masuk. Pak, ini minuman dari bos. Tolong antar ke dalam. Lihat apa? Cepat pergi. Bos, minumannya... Sayang, jangan marah. Aku lagi panik. Minum dulu, tenangkan. Aku cari cara. Keluarga Santoso, kau harus kembali. Sebelum Ketua Santoso pulang, buka berangkasnya. Pecahkan berangkas? Tak bisa tinggal di utara. Saat pergi, jangan kasih Santoso untung, ku dengar. Santoso ada proyek rahasia di berangkas ruang baca. Bawa proyek itu, kita kabur dari sini. Baik, aku ikut saja. Kenapa pusing sekali? Mama, lama tak ketemu. Kamu kangen aku? Tentu saja, kau muncul di mimpiku. Sari, cepat sini. Ayahku datang. Masuk! Tangkap pasangan brengsek itu! Kak, Sari, kita lihat juga. Kenapa Ketua Santoso datang? Cepatlah berbos! Berani kasih tahu. Lihat saja, kau tak bisa hidup di utara lagi. Cilang, kalian berdua brengsek! Ketua Santoso salah paham. Aku nggak hianat. Cilang! Aku abaikan istriku sakit parah. Memaksa kau ke keluarga Santoso. Ibu Fajar meninggal karena sakit hati. Anakku jauh dariku sejak itu. Inikah balasanmu padaku? Apa keputusasaan juga turun-temurun? Dia yang paksa aku. Ketua Santoso, percayalah. Rina, kau... Cukup di hadapanku. Kalian masih berani saling menuduh. Kalian kira aku bodoh? Ketua Santoso, maafkan aku kali ini. Aku takkan berani lagi. Kau selingkuhi aku! Ku banting kau! Ketua Santoso, sekarang bukan saat marah. Ayah, kami temukan mereka berkecelakaan dengan Gunawan mau ambil alih Santoso. Apa kau bilang?
Ayah, ini keterangan penjahat itu. Dan keterangan Rina... Ternyata dia keluarga Gunawan yang disisipkan jadi mata-mata. Selama ini aku buta. Ketua Santoso, sekarang Anda tahu sifatnya. Masih belum terlambat. Nona Sari, kalau kamu tak datang ke sini, aku takkan sadar sinyal rahasia ini licik. Kau tolong kami lindungi keluarga Santoso. Ketua Santoso, sungguh. Sudah kubilang, aku mendekatmu dengan tujuan. Tak perlu berterima kasih. Aku paham maksudmu. Bapak Pratama, masuk. Bapak Pratama? Ayah. Bapak Pratama? Rizky, Sari. Ketua Santoso. Kau gadis kecil, datang ke utara. Bantu Pratama, keluarga Pratama, pasti bukan. Pelanggar rahasia bisnis. Aku cek kasus di selatan. Banyak celah. Tak mau ganggu, aku ajak Bapak Pratama kembalikan ke sini. Ternyata begitu. Terima kasih, Ketua Santoso. Bapak Pratama, keluarga Pratama memiliki gadis hebat. Sari, 7 tahun tak jumpa. Tak sangka kau tolong aku lagi. Pratama berjasa padaku. Sari takkan lupa. Juga Bapak Pratama, beruntung, bagus. Sari, kenapa masih panggil Bapak Pratama? Hah? Sari, kau harus panggil ayah. Ketua Santoso, Buati mencuri kalung berlian Rina dan mau pergi. Ketua Santoso, maaf. Keluargaku di desa kirim kabar anakku sakit parah. Aku mau pulang lihat dia. Jadi aku buru-buru pergi. Barang-barang ini hadiahnya Santoso. Ini bukan sesat ibu untukku. Buati, sebenarnya kau bantu Rina berbuat jahat sebanyak apa sampai dia beri banyak hadiah? Enggak, aku enggak. Nona besar, jangan salah tuduh aku. Salah tuduh. Berani kau bilang aku mabuk masuk kamar Rina. Bukan kau yang antar. Kau tahu semua. Apa? Kau bilang hal itu. Rina, fitnah Fajar. Ketua Santoso, Rina suruh aku. Bukan salah aku. Aku malah karena hal ini anakku selama 2 tahun. 2 tahun ini Fajar tak mau pulang. Bahkan tak mau bicara denganku. Hati dia terluka. Kak, kamu sudah menderita selama ini. Tak apa. Aku menderita. Lebih baik dari dia menyakitimu dan nenek. Anakku, maafkan ayah. Sudah, jangan terlalu manis. Ketua Santoso, generasi muda sekarang lebih cerdas daripada yang kita kira. Kini kita sudah tua. Saatnya lepas tangan. Biar mereka urus. Bapak Pratama benar. Nenek, kalian pulang dulu. Tunggu aku dan Rizky selesai acara Fajar, baru ke Provinsi Selatan. Baik. Ikut saja Sari. Sampai di Pratama, aku siapin nikah. Tunggu kalian pulang, langsung nikah. Nenek. Kamu juga bisa malu. Rizky, mau dihajar ya? Baiklah, sudah malam. Kami pulang dulu. Ibu. Seri, makasih. Kalau bukan kamu, takkan sempat pulang selamatkan ayah dan nenek. Kapan tamu jadi sungkan padaku? Seri, jangan lupa ada 2 jomo di sini. Betul, kalian saling manis. Kalau terus begini, aku tarik Sari kembali jadi pengawal pribadiku. Entah apa yang terjadi nanti. Berani? Jangan lupa, tak lama lagi aku akan jadi penguasa Santoso Utara. Berani aku. Kamu? Kak, Rizky itu bakal ambil alih Pratama Selatan. Dengan kemampuannya, takkan kalah dari kamu. Menurutku, kamu merebut Sari tak ada harapan. Lesu sekali.
Tak sangka ikut pesta lebih capek dari kerja ladang. Minum air. Enak, tak mau gerak. Tak mau gerak. Biar aku beri. Batuk masih kering. Tak apa, cuma mulutku. Rizky, kamu berani sekali. Berani cium aku. Kenapa kalau cium istriku? Siapa istri kamu? Hebat juga. Sekarang ada tenaga. Lawan aku. Kalau aku kalah, setelah nikah, gimana punya anak? Sari hebat juga. Kak, seharusnya dengar nenek. Ambil Sari. Aku tak berani. Akhirnya pulang ke rumah. Sari, setelah kita menikah, mungkin tak bisa selalu temani kamu di... Kamu mau kemana? Sekarang di Jakarta Raya, Nusantara Capital ada masalah. Aku harus pergi atasi. Rizky, aku dukung kamu. Kita tak jumpa 7 tahun. Akhirnya bisa bersama. Harus pisah lagi. Siapa bilang kita harus pisah? Apa ini? Ini surat rekomendasi dari Ketua Santoso. Dia merekomendasikan aku jadi bodyguardmu temani ke Jakarta Raya. Kamu ngatur aku lagi. Rizky Pratama. Sampai jumpa, Nenek. Kak Sari, tunggu aku. Saat aku sukses, aku akan kembali. Jaga diri ya. Sari, akhirnya aku nikahi kamu. Ayo, ngapain sih? Pak Sari, Rizky dan Sari bakal pulang nikah. Putri kesayanganku yang kubanjiri kasih. Kini jadi bagian Ama, jangan sakiti dia ya. Kakek, tenang saja. Sari sering selamatkan kami. Dia penyelamat kami. Mana mungkin kami sakiti dia? Nyi, Pratama, Bapak. Kak Sari telepon. Kakek rindu aku nggak? Sudah mau nikah. Kenapa masih sok imut? Pak Sari, izinkan aku bicara. Sari, kami undang kakekmu karena ingin datang ke nikahmu besok. Nenek, buka speaker. Nenek, ayah, kakek. Aku dan Rizky putuskan usai nikah ke Jakarta Raya untuk stabilkan Nusantara Capital. Sari juga mau ke sana. Aku juga mau bantu Rizky. Kakek dukung kamu. Kami semua dukung kamu. Benar, syukurlah kakek. Ayo kita bersama jadi lebih baik. Jaga diri ya, jaga kesehatanmu.